Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up teman-teman sekalian, selamat pagi dan selamat datang di Obras versi Ramadan. Saya akan mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rehan Bahtiar. Di hadapan saya ini ada Pak Kus, Wakil Kepala Sekolah dan mengajar mata pelajaran agama Islam. Jadi bagaimana Pak Kus? Hari ini lumayan cerah ya? Alhamdulillah. Tapi cerah-cerah begini pastinya menguji puasa kita lah. Ya. Puasa tahun ini mungkin puasa ketiga kita saat pandemi ya. Betul. Tema kita hari ini itu adalah keutamaan dan pahala para pencari ilmu. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu teman-teman yang ada di sini. Ayo, bagaimana teman-teman? Halo. Ya. Halo. Oke, sudah disapa teman-teman di rumah. Tapi sepertinya banyak yang terkendala jaringan sehingga tidak menyalakan kamera ya. Oke, sudah boleh matikan kamera. Simak baik-baik materi hari ini ya. Oke, silakan Bapak sampaikan dulu materi pembukanya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Obras Ramadan 2022 yang berbahagia, terutama siswa-siswi SMA dan SMP Islam Azamir beserta Dewan Guru, dan saya ucapkan pula kepada tim redaksi atas terselenggaranya acara progres atau acara Obras setiap bulan Ramadan yang telah kita laksanakan. Kurang lebih sudah kita laksanakan tiga kali pelaksanaan. Sekarang adalah masanya pada bulan Ramadan. Tentu saja kita harus memperbanyak pahala ibadah kita maupun ibadah amaliyah kita. Namun pada waktu kesempatan ini saya mencoba tidak lagi membahas tentang keutamaan bulan puasa, keutamaan tentang puasa, keutamaan tentang zakat, dan keutamaan tentang ibadah-ibadah yang berhubungan dengan rutinitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini saya akan mencoba kita kupas tuntas tentang keutamaan dan hikmah bagi para penuntut ilmu, bagi para pencari ilmu. Orang yang menuntut ilmu itu Allah sudah mempertegas dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu semua, dan Allah juga akan mengangkat orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Nah, jadi konteks di sini orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini dua. Yang pertama adalah orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu. Adapun konteks orang yang beriman tentu adalah kita sebagai umat muslim, sebagai umat Islam. Tentu saja kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala pun kita harus memiliki kualitas keilmuan kita. Supaya apa? Supaya kita diterima amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman saja tanpa dipersiapkan ilmunya, maka kita pun akan tertolak. Kenapa? Karena menjadi ibadah yang sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kunci daripada kesuksesan itu diterangkan dalam ayat tadi. Yang pertama adalah orang yang beriman. Setelah kita beriman apa? Kita harus memiliki ilmu dengan cara menuntut ilmu itu sendiri. Hal ini diperjelas oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdul Bar dari Anas. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, innal malaikata iznatal tabil ilmi ridon bima yatlub." Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Nah, negeri Cina itu bahasa kiasan, artinya dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada, menuntut ilmu itu tidak terbatas waktu dan tempatnya. Apakah kita di negeri manapun, dalam kondisi apapun, kita harus tetap mencari ilmu. Kenapa kita harus tetapkan mencari ilmu oleh Rasulullah SAW? Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat itu iznihataha akan membeberkan sayapnya ridon bima yatlub, kepada orang yang mencari ilmu itu ridon bima yatlub, dan para malaikat itu ridho apa yang dia cari. Maka oleh karena itu menuntut ilmu itu adalah suatu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertegas oleh Rasulullah SAW, kemudian diaminkan oleh para malaikat sehingga para malaikat pun ridho atas apa yang kita cari ketika kita sedang menuntut ilmu itu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmu sa'atan khairan min qiyamil lailatin." Menuntut ilmu satu saat
1 jam, 1 waktu khairum min qiyamil lail, itu lebih baik daripada kalian beribadah 1 malam suntuk. Jadi kita menuntut ilmu 1 hari atau satu jam, itu keutamaannya lebih bagus dan lebih baik ketimbang kita beribadah 1 malam suntuk, dimulai dari jam 10 selesai jam 4. Tapi kita duduk dengan orang yang berilmu, para guru kita, para ustadz kita, para kiai kita, 1 jam, itu pahalanya lebih baik ketimbang kita beribadah 1 malam. Kita duduk, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidaklah dianggap baik ketimbang kita mencari ilmu untuk mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan hadis ini, khairu man syama salasatun, kemudian barang siapa yang menuntut ilmu 1 hari itu lebih baik pahalanya dibandingkan kita berpuasa 3 bulan berturut-turut. 1 minggu, 1 hari kita menuntut ilmu dari jam 7 keluar jam 3 nih. Biasanya anak sekolah, para siswa jam 7 berangkat datang ke sekolah, kemudian jam 3 pulang, itu oleh Allah Subhanahu wa taala dianggap lebih baik dibandingkan dengan orang yang berpuasa selama 3 bulan berturut-turut bi ghairi ilmi, tanpa punya ilmu. Nah, itulah keutamaan yang berilmu. Menuntut ilmu itu lebih baik dibandingkan dengan orang yang beribadah tanpa punya ilmu. Nah, kemudian dari hadis lain, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan soal oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh memilih antara ilmu dengan harta, dengan mal, maka Nabi Sulaiman alaihissalam menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan saja saya ilmu. Maka ketika Nabi Sulaiman diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah Nabi Sulaiman mendapatkan ilmu, bukan saja ilmu yang didapat tapi harta pun didapat. Maka oleh karena itu, orang yang punya ilmu itu sudah pasti dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak kekurangan dunia. Maka janji Allah dalam Al-Qur'an tadi, ya rafa'il ladzina amanu minkum wa latul madarajat, itu bukti orang yang berilmu itu pasti akan disejahterakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Itu adalah manfaat kemudian orang-orang yang menuntut ilmu. Ada suatu cerita, orang yang memiliki ilmu wafat atau meninggal bersamaan dengan orang-orang yang ahli ibadah, ahli puasa, ahli sujud dan lain sebagainya, tapi keilmuannya kurang. Kemudian ada orang yang meninggal, kemudian dia membawa ilmu, maka Allah mengumpulkan pada hari itu di yaumil kiamat untuk menyeberangi yang namanya sirat, jembatan Shiratal Mustaqim. Setelah selesai menyeberang Shiratal Mustaqim itu, maka Allah mempersilahkan kepada hamba yang ahli ibadah, wahai hambaku yang ahli ibadah, silahkan kau masuk ke dalam surga dan nikmati pahala yang telah engkau lakukan hasil daripada ibadahmu itu, dan nikmati surga. Maka orang-orang ahli ibadah itu masuk ke dalam surga bila hisabin, tanpa hisab. Nah, begitu orang berilmu masuk karena udah selamat dari Shiratal Mustaqim itu, maka kata Allah, berhenti kau di situ. Nah, jadi orang yang beribadah suruh langsung ke surga, tapi begitu orang yang menuntut ilmu, kata Allah suruh berhenti engkau di situ, jangan lanjutkan perjalanannya. Nah, kata orang yang berilmu, kenapa engkau ya Allah memberhentikan saya, sedangkan orang yang beribadah engkau suruh lanjut ke dalam surga? Apa jawab Allah? Kau berikan syafaat kepada orang yang cintai akibat dari ilmumu. Jadi sebelum orang yang berilmu itu masuk ke dalam surga, disetop oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari siapa aja sih orang yang kau cintai, ambil terus suruh masuk ke dalam surga. Nah, jadi orang yang berilmu ketika masuk ke dalam surga bisa membawa. Orang yang beribadah ketika masuk ke dalam surga tidak bisa membawa hanya untuk dirinya. Nah, siapa yang kita cintai? Anak kita, istri kita, atau anak kita, anak yang masuk, bapak kita, ibu kita, nenek kita, mertua kita. Siapa yang kau cintai akibat ilmu itu? Maka kata Allah, masuklah engkau ke dalam surga, bawa orang-orang yang kau cintai semampu kau yang kau bawa. Nah, maka wajib bagi kita untuk menuntut ilmu, dan tidak ada alasan kita untuk berhenti untuk menuntut ilmu, apalagi momennya di bulan puasa. Kenapa? Mendapatkan 2 pahala, pahala ibadah puasa, pahala ibadah, kemudian pahala mencari ilmu. Maka di dalam berpuasa itu kita tidak boleh berleha-leha untuk mencari ilmu. Bahwa ilmu keutamaan orang yang berilmu itu lebih utama dibandingin dengan orang yang beribadah. Bahkan dalam kitab Duratun Nasihin, naumul alim khairun min ibadatil jahil. Tidurnya orang yang berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang yang tidak berilmu. Nah, kenapa? Ada sebuah hikayah juga, kenapa setan itu lebih takut kepada orang yang tidur tapi berilmu dibandingin dengan orang yang beribadah tapi tidak memiliki ghairi ilmihi, tanpa ilmu. Karena setan itu ketika orang dia bertemu dengan orang yang beribadah,
ada seorang hamba beribadah berilmu kemudian duduk tidur dia di pinggir-pinggir masjid, kemudian ada orang yang bukan ahli ilmu dia beribadah sujud tiap malam. Nah, kemudian setan mau masuk ke dalam masjid, tapi yang ditakutkan setan itu bukan orang yang sedang bersujud, bukan orang yang sedang bersolat, bukan orang yang sedang berzikir, tapi orang yang sedang tidur dalam keadaan memiliki ilmu. Kenapa bisa takut? Karena orang yang tidur memiliki ilmu itu, ketika dia bangun dia mengucapkan Alhamdulillahillazi an'ama alaina wa hadana ila alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila dinil Islam kan gitu, atau doa bangun tidur Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nah, mengapa ketika orang yang baru bangun tidur langsung mengucapkan Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, sedangkan orang yang beribadah begitu selesai ibadah selesai udah yang diomongin perkara dunia. Tapi orang yang tidur karena memiliki ilmunya, begitu sebangun tidur yang diucapkan Alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, dengan memuji Allah, dengan mengagungkan Allah atas dijaganya dia selama tidur. Tapi ketika orang yang beribadah tanpa ghairi ilmi, begitu selesai ibadahnya ngomongin orang, terlebih-lebih bulan puasa, ngomong kemana-mana dan akhirnya posisi di dalam masjid, kemudian tidak lagi menjadi iktikaf tapi menjadi gibah kepada orang lain. Tapi orang yang tidur berilmu itu ketika dia bangun mengucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas syukur yang telah nikmat Allah berikan kepadanya. Nah, itu adalah beberapa hikmah dan keutamaan orang yang menuntut ilmu. Kira-kira begitu. Oh, jadi ternyata banyak sekali ya keutamaan dari para pencari ilmu itu, bahkan perbedaan antara para pencari ilmu dan para yang ahli ibadah saja ada perbedaan antara memberi syafaat dan tidak memberi syafaat. Tapi kalau misalkan para pencari ilmu atau orang yang sudah memiliki ilmu itu memiliki sifat yang sombong, menurut Bapak bagaimana ya? Bagaimana kalau misalkan kita sudah punya ilmu, kemudian ilmu yang kita gunakan hanya buat untuk kesombongan. Nah, itulah perbedaan kenapa kita dilarang oleh Rasulullah SAW, termasuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang untuk berbuat dusta atau sombong. Kalau misalkan terjadi demikian, maka pahala ilmunya tetap dapat. Hanya kesombongannya saja yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dia termasuk ke dalam orang-orang yang sombong. Kalau sudah termasuk ke dalam orang-orang yang sombong, tentu saja mengurangi pahala keilmuannya itu sendiri. Kenapa kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat sombong dan termasuk ke dalam ilmu menyombongkan ilmu pengetahuan kita? Nah, karena di dalam ilmu pengetahuan itu, di dalam ilmu yang kita dapat itu ada cara-cara tertentu yang harus kita bisa menyampaikannya. Nah, kita boleh memamerkan ilmu kita kepada orang-orang memamerkan ilmu itu juga. Nah, ini berbuat sombong kepada orang yang sombong itu diperbolehkan. Nah, gitu. Ada orang berilmu sombong. Nah, kemudian kita sombongin lagi dengan ilmu kita, itu hukumnya diperbolehkan. Oh, jadi seperti gitu. Berlomba-lomba ya dalam mencari ilmu. Nah, pahala secara keilmuannya dia tetap akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya, adapun pahalanya tetap akan dikurangi karena kesombongannya. Itu bukan karena ilmu. Gitu. Namun jadinya agak merugi juga ya, sudah susah mencari ilmu, malah disombongkan dan berkurang pahalanya. Jadi menurut Bapak, apakah memang sebenarnya harus kita memperbaiki adab dulu atau ilmu dulu? Nah, kalau menyangkut masalah adab, maka yang harus kita utamakan tetap adalah adab. Maka adab itu di atas ilmu, jelas. Jadi kalau kita mana yang bisa menyafaati ya ilmu. Jadi kalau mana yang harus kita cari dulu ya adab dulu. Kenapa? Adab di atas ilmu. Banyak orang yang berilmu tidak beradab, banyak orang yang beradab tanpa berilmu. Nah, lebih bagus yang mana? Ya kalau misalkan babnya bab adab, maka lebih bagus tentang adab. Nah, kalau misalkan babnya bab ilmu, tetap ilmu berada di bawah adab sekalipun itu menyangkut masalah bab ilmu. 2 rakaat orang yang mengerjakan 2 rakaat bagi orang yang memiliki ilmu pengetahuan itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dia akan diganjar dengan 72 ganjaran. 2 rakaat doang bagi yang berilmu. Tapi bagi orang yang tidak berilmu, 2 rakaatnya ya tetap 2 rakaat gitu. Kalau misalkan kita hitungannya hitungan ibadah. Tapi bagi orang yang berilmu dia melaksanakan 2 rakaat ibadah, maka dianggapnya akan mendapatkan 72 derajat atau 70 derajat gitu. Dapat bonus tambahan dari Tuhan. 2 rakaat ya. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab saja. Bagi teman-teman yang ada yang di rumah, apakah ada yang memiliki pertanyaan? Oke, saya tadi ada pertanyaan dari Radit. Mohon dibuka kameranya dan sebutkan pertanyaannya. Oke, karena sepertinya terkendala oleh suara, Radit ini mengirimkan
pertanyaannya melalui WhatsApp. Jadi pertanyaannya adalah, sebagai muslim penuntut ilmu, pastinya kita akan fokus pada belajar kan untuk menuntut ilmu tersebut. Namun waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan cuma 24 jam. Jadi apakah ada kiat-kiat agar kita bisa mengelola waktu lebih baik agar menuntut ilmu ini tidak mengganggu aktivitas hidup kita yang lain gitu, Pak? Apakah ada gitu, Pak? Saran-sarannya. Baik. Kiat-kiat untuk supaya kita tidak mengganggu aktivitas yang lain yang emang hak jasad kita. Jadi, hak tubuh kita untuk kita manjakan. Selain kita memanjakan, manusia itu punya dua yang harus dimanjakan, yaitu memanjakan tubuh dan memanjakan ruh. Nah, kalau kita memanjakan tubuh, ya salah satunya istirahat, tidur, makan, gitu kan, berbahagia. Nah, kalau memanjakan ruh, itu salah satunya kita ibadah, qiyamul lail, menuntut ilmu dan lain sebagainya. Adapun kiat-kiat supaya kita tidak terhambat dengan kebutuhan yang lainnya sebagai bangsa, sebagai manusia. Yang pertama, kita mengatur waktunya aja, mengatur waktu kita, kapan kita harus mulai belajar dan kapan kita harus selesai. Nah, yang kedua, sebelum kita mengarah kepada ilmu yang lebih banyak lagi, fokuskan dalam satu minggu itu kita harus bisa tentang apa. Kalau misalnya kita dalam satu minggu itu kita harus menguasai ilmu bahasa, maka fokuskan satu minggu itu kita harus menguasai bahasa, berapa kosakata yang harus kita kuasai. Nah, setelah satu minggu kita interview, kita latihan, hari minggunya misalkan kita selesai, dan minggu yang berikutnya ganti dengan pelajaran apa supaya kita semua mata pelajaran, semua ilmu yang kita inginkan kita dapat memilikinya. Yang ketiga, maka menuntut ilmu itu adalah tawakal. Tawakal, berserah diri kepada Allah, semampu mungkin kita berusaha. Maka dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu ada 6 syarat-syarat untuk menuntut ilmu. Yang pertama, wahirsin. Hirsin itu orang penuntut ilmu itu cerdas. Kita nggak bisa memasukkan anak kita dengan keadaan anak yang tidak cerdas. Itu nggak bisa diajak kita belajar itu. Misalkan ada kekurangan, yang terutama dalam segi IQ, itu tidak bisa kita ajak anak itu untuk belajar secara lebih baik gitu. Saya yakin siswa kita baik SMP maupun SMA itulah orang-orang yang cerdas, yang bisa kita arahkan untuk menjadi orang yang baik. Yang kedua, syarat menuntut ilmu itu atau tip menuntut ilmu itu kata kita itu warisin wastibalin, ada bekal. Nah, kita naruh anak di suatu lembaga pendidikan, entah sekolah ataupun pondok pesantren, nitip doang nih, itu oknum namanya. Kenapa? Karena memberikan hak anak tentang ilmu itu harus ada bekalnya. Nah, bekal itu banyak sekali macamnya. Bekal sakunya, bekal kebutuhan dia, bekal ilmu yang diperoleh dari gurunya, itu bekal. Kemudian yang ketiga adalah sabar. Nah, adalah sabar inilah yang akan menghantarkan siswa kita atau murid-murid kita menjadi orang yang pintar. Karena yang pertama adalah cerdas kan udah jelas, kita kolektif diseleksi. Yang kedua, yang pertama tadi cerdas, yang kedua adalah ada bekalnya, yang ketiga adalah sabar, yang keempat wa irsadun ustadin, ustadznya juga harus cerdas, gurunya harus cerdas. Seorang kita menyekolahkan anak, mengajarkan anak kepada suatu lembaga pendidikan, ternyata guru-gurunya rada semua di situ, nggak bakal jadi. Sehebat apapun misalkan lembaga pendidikan itu, kita menyekolahkan ke lembaga pendidikan itu, ternyata guru-gurunya, maaf tanda kutip, PA semua, misalkan anaknya jadi PA sekalipun cerdas. Jadi yang pelajar mempelajari ilmu, yang pengajar mempelajari cara mengajar agar betul, agar lancar. Nah, betul. Jadi itu yang pertama, hirsin, wastibalin, wabulghatin, wa irsadun ustadin, kemudian wastibarina. Jadi itu, jadi guru dan murid itu harus sama-sama cerdas. Kalau pengen muridnya cerdas, gurunya harus cerdas. Gurunya harus cerdas, ya siap-siap untuk belajar kembali. Orang tua menyekolahkan kepada atau menitipkan anak-anaknya kepada lingkungan pendidikan yang cerdas, tentu saja di dalamnya gurunya pun harus cerdas. Wahirsin, wastibalin, wabulgodin, wa irsadin ustadin, kemudian waktunya panjang. Menuntut ilmu itu tidak bisa ditentukan 3 tahun selesai, 6 tahun selesai, nggak bisa. Bahkan dalam hadis dikatakan tolabul ilmi adalah di dalam mahdi. Menuntut ilmu itu semenjak kita lahir sampai kita masuk ke dalam liang lahat. Nah, jadi watul zamanin itu berlaku buat siapa saja. Apakah dia IQ-nya tinggi ataupun rendah, tetap bahwa menuntut ilmu itu waktunya panjang. Bahkan sampai kita mati harus menuntut ilmu itu. Nah, terutama nih bekal. Banyak, terutama di pondok pesantren, ya mungkin di lembaga-lembaga pendidikan banyak, misalkan orang tua menitipkan anaknya, ini biasanya orang tua itu menitipkan anaknya supaya anak itu pintar. Dia lupa memberikan hak anak
Itu hak anak itu apa? Hak anak itu adalah dia mendapatkan tunjangan dari kedua orang tuanya, bukan aja tunjangan, nafkah dari kedua orang tuanya, nafkah untuk memberikan kepada yang dia titipkan itu. Jadi nggak bisa kita menitipkan anak pengen pintar kemudian dengan mengucapkan saya sekolahkan, saya titipkan anak saya kepada bapak, didik anak saya mau dihitam, mau diputih, terserah bapak, lepas. Nggak ada bolak-baliknya apakah administrasinya dan lain sebagainya, dan itu tidak akan bermanfaat bagi orang penuntut ilmu itu. Oh, jadi kalau misalkan tidak dimiliki bekal, tidak fokus menuntut ilmu, malah jadi terdistraksi oleh hal-hal lain jadinya. Iya, minder. Karena begini aja, kalau misalkan di lingkungan kita atau di sekolah kita ada siswa kita dalam satu kelas beres semua administrasinya, keilmuan, ada satu orang itu yang dipikirkan oleh anak itu bukan lagi belajaran, tapi bagaimana caranya dia bisa masuk ke kelas itu, bukan lagi bagaimana caranya dia menaikkan ranking atau pelajaran, tapi yang dipikirkan oleh anak itu bagaimana dia bisa masuk ke kelas itu dengan cara apa? Ya itu tadi, orang tuanya berikan bulghahnya itu. Jadi wakhirsin, anak harus cerdas. Wastibalin sabar, wabulghatin adalah bekal dari orang tua. Kemudian waktulu zamanin adalah kemudian waktunya panjang. Yang selanjutnya adalah wa irsadun ustadin, gurunya cerdas. Anaknya cerdas, gurunya cerdas, insya Allah akan melahirkan alumni yang cerdas. Oke, gimana Dit? Sudah bisa diterima jawabannya? Bisa diterima saran-sarannya? Oke. Ada pertanyaan dari yang di rumah, dari Farel. Coba buka kameranya. Oke. Jadi tadi Farel bertanya, saya ini ada kendala dalam mencari ilmu. Jadi apakah ada suatu amalan khusus yang bisa saya terapkan agar ilmunya itu gampang masuk ke saya gitu? Amalan untuk supaya kita ilmu yang kita dapat itu masuk. Yang pertama, ya tentu saja yang pertama kita berdoa. Doanya itu sebenarnya sangat simpel sekali. Kita setiap hari, setiap kita masuk kelas itu kan kita baca doa. Doa menuntut ilmu apa? Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, itu sebagian dari itu adalah tips yang pertama. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tambahkan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbi zidni, kemudian tambahkan saya ilmu, kemudian selanjutnya apa? Allahumma rabbi zidni ilman warzuqni fahman, dan rezekikan saya sebuah kepahaman. Nah, itu yang pertama, berdoa tentang itu. Yang keduanya ya atur waktu. Nah, kenapa? Kata pepatah Arab, al-waktu kasayf, waktu adalah pedang. Jadi kalau kita menghilangkan waktu begitu saja, ya udah berarti waktu akan begitu berlalu begitu. Nah, jadi tipsnya yang pertama itu aja. Kalau kita berdoa, kemudian atur waktu, ya rajin membaca. Sebab kenapa? Yang pertama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad itu bukan syariat. Tapi apa? Membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Jadi pertama kali yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad itu bukan syariat. Iqra, membaca. Nah, bagi Nabi Muhammad itu membaca alam. Bagaimana alam ini diciptakan, bagaimana Nabi Muhammad lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi buat umatnya supaya kita lebih jelas, supaya kita lebih siap, dan supaya kita lebih memiliki semangat untuk menuntut ilmu. Nah, maka membacalah. Tidak ada kunci kesuksesan selain daripada membaca. Nah, makanya kenapa saya secara pribadi misalkan ketika mengisi hal lainnya selalu bawa sebuah referensi sebagai landasan sumber hukum, sebagai landasan daripada orang-orang yang berilmu. Nah, itu karena kalau kita dengan membaca, wawasan kita semakin tambah, ilmu kita semakin tambah, dan kita pun akan lebih mendapatkan kemuliaan insya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bukan perintah yang pertama, bukan sholat. Perintah yang pertama bukan ngaji, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Terus membaca. Nah, itu membaca apa ya? Membaca ilmu pengetahuan buat kita. Nah, itu aja. Oke. Nah, jadi Farel, apakah jawabannya bisa diterima? Baca aja. Saran-sarannya bisa? Oke, bisa. Ya, oke, silahkan off-cam kembali. Nah, Dan ya terima kasih. itu ada dalam kitab Duratun Nasihin.
bahwa Allah menciptakan akal dan nafsu 1000 tahun. Nah, sebelum Allah menciptakan akal, Allah menciptakan nafsu. Ini berkaitan dengan bulan puasa juga. Pertama, Allah menciptakan makhluk namanya nafsu. Ketika nafsu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya nafs, ma ana wa ma anta." Kata Allah di dalam hadis qudsinya dalam kitab Duratun Nasihin, "Ma ana wa ma anta," siapa saya dan siapa engkau. Nafsu menjawab, "Ana, ente." Itu sama Allah, itu nafsu. Engkau, saya adalah saya, engkau adalah engkau. Enggak ada hubungannya engkau dengan saya, padahal nafsu itu sedang berdialog dengan Allah. Itulah brutalnya nafsu. Nah, sampai sekarang pun nafsu itu begitu. Kalau udah nafsu mengendalikan diri kita, apapun jadi halal. Enggak, peraturan jadi hancur ya. Nah, peraturan jadi hancur. Nah, setelah itu apa? Nafsu itu akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikatku, penjarakan nafsu itu ke dalam neraka jahanam 1000 tahun." Dimasukkan oleh malaikat yang namanya nafsu ke dalam neraka jahanam 1000 tahun. Begitu udah 1000 tahun, maka Allah memerintahkan kepada malaikat, "Wahai malaikat, angkat tuh nafsu. Hamba saya yang namanya nafsu." Diangkat oleh Allah, diangkat oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ditanya lagi tuh nafsu, "Ya nafs, ma ana wa ma anta." Siapa engkau dan siapa saya? Jawabannya seperti sama. Emang double itu nafsu. Saya adalah saya, engkau adalah engkau. Diceburin lagi tuh yang namanya nafsu ke neraka jahanam 1000 tahun lagi. Ditanya lagi sama Allah, "Ya nafs, ma ana wa ma anta." Siapa saya dan siapa engkau? Jawabannya sama, engkau adalah engkau, saya adalah saya. Engkau dan saya sungguh jauh berbeda. Engkau dan saya tidak ada hubungannya apa-apa. Diceburin lagi ke neraka jahanam, diceburin lagi ke neraka sebanyak 1000 tahun, di mana di neraka itulah, di penjara itulah yang namanya nafsu tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, dan tidak dikasih fasilitas yang lainnya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau penjara yang pertama itu Allah masih memberikan makan kepada nafsu, masih memberikan minum kepada nafsu, sehingga ditanyakan siapa saya dan siapa engkau, masih mengelak ke nafsu. Tapi ketika dipenjarakan ke yang ketiga 1000 tahun itu, nafsu tidak dikasih makan dan tidak dikasih minum. Nah, maksud untuk memenjarakan nafsu itu apa? Ya puasa. Puasa, tidak makan dan tidak minum. Itulah sejarah di mana puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa mengendalikan nafsu. Akan bisa mengendalikan nafsu, maka kuncinya penjara buat nafsu adalah puasa. Puasa Ramadan, puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Dengan nafsu maka nafsu itu akan terkendali. Tapi kalau kita tidak dibebankan syariat berpuasa, maka nafsu akan merajalela. Tapi beda ketika Allah menciptakan akal. "Ya aklu ma'ana wa ma'anta." Wahai akal, siapa saya dan siapa kamu? Akal langsung menjawab, "Anta Rabbi wa ana abduka dhaifun." Engkau adalah hamba, engkau adalah Tuhan, sedangkan saya adalah hamba yang lemah di hadapanmu. Maka yang namanya akal dimasukkanlah dengan nafsu itu ke dalam yang namanya manusia. Nah, kalau akalnya itu lebih diutamakan dibanding dengan nafsunya, maka derajat manusia itu lebih tinggi daripada malaikat. Tapi kalau akalnya yang dikedepankan dibanding dengan nafsunya dikedepankan dibanding dengan akalnya, maka derajatnya rendah daripada binatang melata. Nah, itu adalah sejarah di mana puasa diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya untuk membentengi nafsu. Jadi setiap ibadah ternyata ada hikmah di baliknya, ada cerita asal usul kenapa bisa ada ibadah seperti ini, ada ibadah seperti itu. Betul. Ternyata ada cerita yang menarik juga. Ya, ada sebuah kisah. Allah tidak memberikan sebuah syariat tanpa ada membuat kejadian kisah dan makna-makna tertentu. Jadi sebenarnya waktu yang kita habiskan di sini itu sangat seru. Namun sebenarnya waktu yang kita miliki itu sangatlah sedikit. Jadi mungkin kita akhiri saja dulu di sini. Jadi kalau misalkan kalian ingin mengenal Pak Agus lebih dekat, itu kalian bisa mengunjungi Instagramnya Pak Agus, atau mungkin bisa masuk ke Sekolah Azamud ini dan berkenalan langsung dengan beliau. Oke, terima kasih Pak Agus telah mengisi materi hari ini, dan sampai berjumpa lagi di episode Obras versi Ramadan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.